Saya lagi yang pelatih tidak terlalu di situ, bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pemateri hari ini, di mana tema dari seminar kita aktualisasi budaya positif mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini pemateri pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Hartini Bahar, dan pemateri kedua atas nama Herlina G. Di mana tema yang kami susun yaitu aktualisasi budaya positif mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana yang pertama yang akan saya paparkan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Di mana dalam disiplin positif ini terdapat stimulus dan juga respon. Di mana yang pertama stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sebagai manusia itu sama, tetapi dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita itu sebenarnya sangat berbeda. Kebutuhan manusia satu dan manusia lainnya itu tidak sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini dalam stimulus responnya. Dalam hal teori kontrol, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Maksud dari kata-kata ini, dalam menilai sebuah sikap dan perilaku seseorang, setiap manusia mempunyai persepsi yang berbeda. Adanya perbedaan individu yang dilihat, ada juga perbedaan gambaran atau apa yang kita pikirkan tentang individu tersebut. Yang ketiga, stimulus respon yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Artinya di sini sebagai teori kontrol dalam diri kita, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contohnya di sini bagaimana kita sebagai seorang pendidik tidak melihat dalam satu siswa dan siswa lainnya itu sama. Karena ada perbedaan karakteristik antara siswa 1 dan siswa 2. Dan yang keempat, stimulus respon yang keempat yaitu perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang keempat sering terjadi. Perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Dalam mengontrol hal tersebut, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya salah satu peserta didik mempunyai kesalahan, tetapi kita tidak melihatnya itu sebuah kesalahan. Ada hal yang ingin dicapai oleh peserta didik ini bahwa ini adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Selanjutnya, stimulus selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Kata-kata di sini stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Dengan teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dalam Al-Quran saja dijelaskan bahwa setiap manusia tidak akan berubah jika bukan dia merubah dirinya sendiri. Itu untuk teori kontrolnya. Teori kontrol selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dan teori kontrolnya, stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain. Dan untuk teori kontrolnya, Anda bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya di sini banyak pilihan yang dapat dilakukan tanpa melakukan sebuah pemaksaan, sehingga pemaksaan ini dapat dikatakan sebagai sebuah rujukan yang gagal. Modal berpikir menang kalah. Ini biasa kita pikirkan bahwa modal sebuah
pola pikir bahwa kita itu harus menang atau kalah. Tetapi kita harus berpikir positif sebagai teori kontrol diri kita, dan berpikir positif bahwa model berpikir kita ubah menjadi model berpikir menang. Artinya di sini tetap selalu berpikir positif. Selanjutnya, makna disiplin. Makna disiplin di sini ada berbagai dari para ahli. Yang pertama yaitu perubahan stimulus respon ke teori kontrol. Artinya di sini dari stimulus respon tadi yang saya paparkan kita ubah menjadi teori kontrol. Kemudian disiplin positif, artinya di sini melakukan pembiasaan yang positif. Salah satunya itu melakukan hal yang baik, mulai dari masuk lingkungan sekolah sampai pulang sekolah. Kepatuhan terhadap aturan, artinya di sini setiap sekolah atau setiap instansi memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, motivasi internal dan eksternal. Artinya di sini untuk motivasi internal, artinya kita mengubah diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita yang mengubah diri kita dan menjadikan itu sebuah motivasi. Dan motivasi eksternal di sini adanya dorongan atau dorongan dari pihak selain dari diri kita, apakah itu dari teman, dari keluarga, dan yang lainnya. Selanjutnya, tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini kita menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam diri kita dan peserta didik. Yang kedua, mandiri, artinya bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan secara mandiri. Bernalar kritis ini mampu melakukan perubahan dalam diri kita dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, kebinekaan global. Kebinekaan global di sini adanya perbedaan antara individu yang satu dan individu yang lainnya. Selanjutnya, bergotong royong, bagaimana dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dilakukan secara bergotong royong, misalnya membersihkan, melakukan kegiatan-kegiatan sosial secara bersama. Dan yang terakhir, kreatif. Kreatif di sini memberikan peluang sebagai peserta didik ataupun pendidik untuk lebih melakukan sebuah perubahan secara inovatif. Selanjutnya, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini ada beberapa yang harus kita lakukan dalam petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, kemudian sebagai pendengar aktif dan dapat dipercaya. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Di sini terdapat 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini motivasi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Artinya di sini supaya bisa diakui. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menyelesaikan permasalahan ada terdapat 2 identitas. Yang pertama identitas gagal, dan yang kedua identitas sukses. Di mana identitas gagal yang akan terjadi jika sebuah perlakuan yang dilakukan oleh seseorang
akan diberikan sebuah hukuman. Itu adalah identitas gagal. Sedangkan untuk identitas suksesnya itu melakukan sebuah tindakan yang disiplin dan terdapat setiap sifat disiplin yang dilakukan ada konsekuensi dan restitusi atau cara menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dalam keyakinan kelas di sini salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di kelas atau di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Karakteristik keyakinan kelas yang pertama, keyakinan ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, melihat apakah dengan adanya perubahan ini apakah masih bisa digunakan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas ini juga dapat ditetapkan di lingkungan sekolah yang berupa pernyataan-pernyataan universal, dan nantinya keyakinan kelas ini dapat berkontribusi dalam pembuatan keyakinan melalui kegiatan curah pendapat. Prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau kelas yang pertama, mempersilahkan sekolah atau murid-murid di sekolah kelas bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid di sekolah di papan tulis, di kertas besar, dan semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Salah satu kalimat negatifnya itu jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian menempatkan bahwa apakah pernyataan tersebut yang ditulis masih banyak berupa peraturan-peraturan dan dapat menemukan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Yang keenam di sini, setelah keyakinan sekolah, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya dapat diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Contoh peraturan kelas. Contoh peraturan kelas yang pertama di sini, semua siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Ini merupakan sebuah peraturan kelas. Kemudian yang kedua, piket kelas dilakukan lebih awal, wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam sekolah. Berperilaku sopan, santun dan saling menghargai satu sama lain. Dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Ini adalah salah satu contoh peraturan kelas. Selanjutnya contoh keyakinan kelas.
contoh keyakinan kelas di sini salah satunya kami siswa kelas ini akan menerapkan nilai-nilai berikut. Yang pertama mandiri, disiplin, gotong royong, saling menghormati, menjaga kebersihan dan kesehatan. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Artinya kalau dia dalam bentuk keyakinan kelas, kata-kata yang ada dalam keyakinan kelas itu singkat, padat, dan jelas. Itu yang sempat saya sampaikan tentang makna disiplin dan keyakinan kelas. Materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua, Ibu Herlina Gani. Dengan ini saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Namun sebelumnya, sebelum saya menyampaikan apa yang saya ingin paparkan, mungkin terlebih dahulu kita berikan aplaus dulu buat teman kita yang sudah memberikan materi dari awal. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya mau memberikan speaking tadi tentang tepuk tangan salut, tapi tidak usahlah. Ya, anggaplah bahwa tadi ini sudah kita memberikan penghargaan bagi teman kita. Nah, baik, pada kesempatan kali ini, jadi lanjutan dari materi dari rekan kita tadi, Ibu Hartini, tentang budaya positif. Jadi saya masih lanjutkan di sini. Budaya positif, apa sih sebenarnya budaya positif tersebut? Nah, kita bisa lihat di sini, ternyata budaya positif itu sebenarnya sudah kita lakukan setiap saat di sekolah kita ini, baik di dalam kelas. Sebenarnya kita sudah melakukan hal-hal tersebut. Seperti apakah itu? Yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid kita, sehingga murid nantinya itu bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita kembangkan di sekolah kita ya. Kita sudah membiasakan anak-anak kita untuk tampil di depan, bisa menjadi sebagai penceramah, kadang juga menampilkan surah yang dia sudah hafal. Nah, semuanya itu adalah budaya positif yang kita sudah terapkan di sekolah kita ini. Nah, untuk kali ini saya akan tampilkan kasus. Ini ada satu kasus yang biasanya sebenarnya sering kita lakukan kita dapatkan di dalam kelas. Ketika kita memberikan pembelajaran kepada siswa kita, kita sering mendapatkan hal-hal yang dilakukan siswa kita sampai kita mengatakan, murid ini kok bandelnya minta ampun, tidak bisa diatur, dan lain sebagainya. Nah, ternyata siswa kita itu melakukan hal-hal seperti itu, ternyata sebenarnya ada kebutuhan yang ingin dia capai. Nah, contohnya seperti cerita ini atau kasus ini, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Jadi ini saya ambil contoh peserta didik yang sudah tingkat SMA. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil?
pastinya ada jawaban yang diberikan kepada kita. Begitu juga kejadian-kejadian di dalam kelas ketika kita pada saat proses pembelajaran, ternyata anak didik kita atau peserta didik kita, murid kita, ada yang berlarian, ada kadang mengganggu temannya, mencolek temannya, ada juga siswa atau murid kita ketika diberikan tugas tidak mengerjakan, hanya duduk diam saja. Banyaklah tingkah-tingkah yang dilakukan siswa tersebut atau murid kita tersebut. Nah, dari kasus ini Dimas memberikan jawaban dari apa yang tadi ini dia senang menyetir mobil, kenapa dia mau melakukan berlatih ingin menyetir mobil, tentu jawabannya seperti ini. Nah, ketika jawaban si Dimas seperti ini, pasti ada hal-hal yang ingin dia butuhkan. Karena kita ini mau menentukan kebutuhan dasar apa sih sebenarnya sampai kita melakukan hal-hal tersebut. Nah, seperti contohnya, aku merasa bangga dan keren. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia dapatkan Dimas ini sampai dia merasa bangga dan keren ketika membawa mobil atau menyetir mobil. Kemudian yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temannya. Kira-kira kebutuhan apa yang dia ingin tampilkan sampai dia ingin biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temannya. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kemudian yang terakhir, menyetir mobil itu seru. Nah, kira-kira teman-teman atau rekan-rekan, ketika kita mendapatkan jawaban siswa kita atau murid kita seperti ini, kira-kira kebutuhan apa ya yang bisa muncul pada anak tersebut? Ataukah ketika anak kita yang mengganggu temannya, kebutuhan apa sebenarnya dia ingin dapatkan? Kenapa dia melakukan hal tersebut? Pasti satu hal yang membuat mereka berbuat seperti itu karena kebutuhan yang dia inginkan itu gagal dia dapatkan. Nah, mungkin ada dari rekan-rekan yang bisa memberikan tanggapan kira-kira kebutuhan apa yang akan muncul ketika jawaban Dimas seperti yang ada di atas. Ada mungkin dari rekan yang lain yang bisa memberikan kebutuhan apa yang akan muncul ketika aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa yang saya ingin dapatkan sehingga saya merasa bangga dan keren. Kemudian yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kebutuhan apa kira-kira yang kita ingin harapkan sampai kita melakukan hal seperti ini? Ada mungkin dari teman-teman yang bisa memberikan komentar dengan jawaban Dimas tersebut? Ibu Santi mungkin bisa kebutuhan apa kira-kira ketika siswa kita menjawab seperti ini dengan kasus yang seperti itu tadi. Mungkin bisa dipakai mic-nya Bu supaya lebih kedengaran, supaya teman-teman yang lain itu bisa mendengar. Melihat dari jawaban-jawaban dari contoh itu dari Dimas ya, menurut saya itu aku merasa bangga dan keren. Mungkin itu sudah menjadi kebutuhan untuk kesenangannya dia atau kebutuhan dasarnya dia. Ada lagi biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, supaya bisa, mungkin dia kebutuhannya tentang kasih sayang. Dia bisa diperhatikan dengan dia pergi jalan-jalan dengan temannya, dia merasakan diperhatikan oleh teman-temannya seperti itu. Terima kasih sekali dengan jawabannya Bu. Saya kira apa yang disampaikan tadi rekan kita itu ada sudah jenis kebutuhan yang diinginkan oleh manusia atau kebutuhan dasar manusia. Nah, bisa kita lihat di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan kebutuhan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kalau dilihat dari ini tadi seperti yang disampaikan Ibu Santi, bahwa aku merasa bangga dan keren.
Nah, kebutuhan ini kita mau kita bangga, kita mau dihargai. Jadi, kebutuhan yang diinginkan siswa ini atau murid ini, dia menginginkan penguasaan. Karena dia merasa bangga dan keren, karena dia sudah bisa mahir menyetir mobilnya. Jadi dia bangga sudah bisa melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, dia selalu mau bersama temannya, sehingga di sini kita lihat bahwa ternyata kebutuhan siswa ini ingin kasih sayang dan ingin diterima dengan temannya. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Jadi dia melakukan hal ini, dia mau melakukan kebebasan. Jadi ada kebutuhan akan kebebasan. Kemudian menyetir mobil itu seru. Oh, ternyata ini adalah kesenangan. Nah, seperti hal-hal inilah yang terjadi di anak-anak kita. Ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan yang kita anggap kesalahan itu, ternyata sebenarnya ada kebutuhan yang ingin dicapai daripada murid tersebut. Kenapa kebutuhan itu ingin dia capai? Karena dia melakukan tindakan itu karena saat ini atau di saat mungkin dia berada di lingkungan keluarganya, kebutuhan itu gagal dia dapatkan. Sehingga ketika dia berada di lingkungan sebayanya atau teman sepergaulannya, teman sebayanya dia, akhirnya dia luangkan atau tuangkan kebutuhan yang ingin dia dapatkan itu di dalam lingkungan teman-temannya tersebut, terkhusus di dalam keluarga, di dunianya dia. Karena ketika dia berada di dunia orang dewasa, dia tidak bisa mendapatkannya. Sehingga hal-hal ini menjadi permasalahan buat kita, sampai kita katakan bahwa siswa ini nakal, siswa ini susah diatur. Ternyata semuanya itu ada kebutuhan yang ingin dicapai. Apa sih sebenarnya itu kebutuhan untuk bertahan hidup? Ya, saya kira kita sudah pahami semua, bertahan hidup itu pasti menginginkan tempat tinggal, makan, bagaimana kita bisa langsungkan kehidupan kita, atau ketika siswa kita ibaratkan lagi siswa ketika berada di dalam kelas, dia ingin mendapatkan mempertahankan hidup ini. Kita bisa lihat ya, kebutuhan bertahan hidup artinya tetap seumpamanya ada tugas, dia tetap ingin menjalankan tugasnya tersebut. Ketika dia merampas pulpen temannya, nah itu sebenarnya dia ingin mempertahankan hidupnya. Mungkin di keluarganya itu dia sering tertekan, mungkin tidak ada kebebasan diberikan dari keluarganya, sehingga dia tuangkan atau luapkan kekesalannya untuk mendapatkan kebutuhan ini di lingkungan teman-temannya atau teman sebayanya. Begitu juga kasih sayang. Jadi perlu kita cermati, perlu kita introspeksi diri kita masing-masing lagi ketika kita berhadapan terhadap siswa kita atau murid kita ini. Ketika dia melakukan kesalahan, perlu kita telusuri kira-kira kebutuhan apa yang dia inginkan sebenarnya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan data bahwa ternyata siswa ini berbuat seperti ini karena kita selalu memantaunya, kita melihat dari hari ke hari ternyata kelakuannya seperti itu terus. Nah, kita perlu telusuri, perlu kita sebagai mungkin bukan hanya sebagai guru mata pelajaran, kita sebagai walinya perlu telusuri latar belakang siswa kita ini bagaimana, untuk memunculkan yang namanya keberpihakan kepada siswa, karena kita ini berada pada kurikulum merdeka atau sesuai dengan filosofi Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu keberpihakan kepada siswa. Nah, saya kira itu untuk kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk memunculkan yang namanya budaya positif atau disiplin positif di sini, perlu kita cermati siswa-siswa kita, murid-murid kita, tentang kebutuhan dasar apa yang kira-kira sampai dia berbuat hal-hal, sampai dia melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol. Di sini posisi kontrol untuk memunculkan permasalahan
permasalahan yang kita hadapi di dalam kelas, kita perlu tahu posisi kontrol apa yang terjadi pada diri kita sebagai pendidik. Nah, sekarang kita lihat bahwa penerapan disiplin dalam ruang kelas perlu kita cermati. Kita cermati ulang, apakah yang kita terapkan itu sudah efektif? Apakah juga sudah berpusat pada murid? Apakah juga sudah memerdekakan mereka dan sudah memberikan kemandirian pada murid kita tersebut? Jadi melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser, dia berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru ataukah baik itu orang tua di rumahnya ataupun atasan di dalam melakukan kontrol kepada kita ini sebagai bawahan, sebagai gurunya. Otomatis pimpinan melihat posisi kontrol ketika mungkin ada kekeliruan yang dilakukan bawahan, kira-kira atasan itu melakukan posisi kontrol seperti apa. Nah, posisi kontrol menurut Dr. William Glasser ini ada 5. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Jadi kalau mungkin biarpun saya tidak berikan mungkin bagaimana sih sebenarnya itu posisi penghukum, teman-teman atau rekan-rekan sudah tahu bagaimana sih yang dikatakan menghukum. Nah, hukuman itu bisa dalam bentuk hukuman fisik maupun verbal. Jadi kadang kita ketika ada siswa yang terlambat, kamu terlambat lagi, kenapa bisa? Nah, seperti itu. Ayo, kamu cepat lari ke lapangan, keliling, ataukah silakan hormat di tiang bendera sana. Nah, biasanya kita lakukan seperti itu. Nah, kira-kira dengan melakukan hal tersebut, kira-kira adakah dampak yang terjadi pada siswa kita? Nah, saya lanjut lagi dulu. Posisi kontrol yang pertama yaitu tadi penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, mungkin lebih menyentuh perasaan siswa atau murid-murid kita. Aduh, kamu ini nak bikin aku nanti dimarahi Bapak Kepala Sekolah. Kenapa tidak kerjakan tugas tak? Seperti itu biasa kata-kata yang ini ya, membuat rasa tidak nyaman bagi orang yang melakukan kesalahan atau merasa rendah diri, ataukah memang tidak dibentak-bentak, tidak dihardik, tapi bikin perasaannya bagaimana. Pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kalau dilihat seperti ini, otomatis bisa membuat siswa kita itu merasa depresi, mungkin sudah rasa minder karena posisi seperti ini, karena dia sudah merasa rendah diri, karena sudah diberikan kata-kata, memang betul kata-katanya tidak keras, tetapi ini bersuara lebih lembut, tetapi kita merasa tertekan. Kemudian selanjutnya posisi kontrol teman. Nah, ini biasanya sering juga kita lakukan. Kita menganggap bahwa permasalahan yang dihadapi di dalam kelas, siswa kita itu agak bandel, tidak mau diatur, kita coba dekati, kita berperan sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru berdampak positif dan negatif. Jadi sama dengan tadi posisi kontrol sebelumnya, penghukum, pastinya ada dampaknya juga. Kemudian yang kedua tadi, pembuat merasa bersalah. Tadi saya sudah sempat sampaikan bahwa membuat diri murid kita itu merasa rendah diri, kurang percaya diri lagi akibat kata-kata yang kita berikan. Kemudian selanjutnya ada posisi kontrol pemantau. Nah, kita hanya bersumber data-data ini, kita mengamati secara terus-menerus, kita melihat bagaimana hari demi hari perilaku murid kita tersebut. Nah, ini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi,
kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi apakah dengan posisi kontrol seperti ini sudah bisa memunculkan rasa tanggung jawab kepada siswa kita atau murid kita? Apakah juga sudah bisa memberikan kemandirian dan seterusnya? Kemudian selanjutnya posisi kontrol manajer. Di sini posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, saya kira sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, kita tadi membahas tentang posisi kontrol. Kira-kira mungkin kita bisa berbagi pengalaman di dalam kelas ketika kita berada di hadapan murid-murid kita. Kira-kira apa yang terjadi di dalam kelas, kita berada di posisi kontrol mana ketika kita menghadapi suatu mungkin masalah-masalah di dalam kelas. Mungkin ada rekan teman yang lain bisa menyampaikan kira-kira permasalahan apa yang dihadapi, kemudian kita berada di posisi kontrol yang mana. Oke, mungkin ada teman yang bisa mengangkat tangan ataukah mungkin bercerita saja di dalam kelas permasalahan apa yang dihadapi dengan murid kita, kemudian kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu rekan-rekan atau bapak ibu berada di posisi kontrol mana. Jadi tadi ada 5 ya, penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Mungkin dari ada dari Pak Jumardi. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih. Tunggu materi yang dibawakan Ibu pemateri di depan saya ini sungguh memberikan masukan ke saya secara pribadi bahwa ternyata dalam mengajar itu ada 5 posisi kontrol yang selama ini seharusnya kita pilih yang mana yang paling bagus di antara posisi kontrol itu. Saya ingin sedikit bercerita kasus pada pagi hari yang saya hadapi. Seorang siswa yang secara keseharian itu sudah ditahu polanya, tingkah lakunya bagaimana. Nah, kejadiannya ini seperti ini. Di pagi hari yang pertama tadi, setelah sudah apel pagi, pas 7.30 jam berbunyi, siswa yang saya anggaplah si Edi, saya sebut saja namanya si A. Si A ini dulu di depan kelas lain. Nah, melalui pengeras suara saya sampaikan, Edi silakan masuk. Baru saya menuju ke kelas. Nah, setelah saya sampai kelas, temannya sudah ada semua di dalam. Nah, ketika Edi ini sudah menuju jalan ke jalan, tapi dia tinggal lagi di perpustakaan. Pada saat tinggal perpustakaan, saya suruh temannya salah satu yang datang juga terlambat untuk memanggil dengan baik, silakan panggillah itu temannya. Nah, ketika temannya ini panggil, apa yang dia sampaikan adalah bahasanya seperti ini. Nanti saya masuk ketika Pak Guru yang datang yang memanggil. Nah, ini kan bahasa dari siswa ini sudah secara ini tidak sopan untuk seperti itu perlakuan siswa. Maka dengan tegas saya panggil dengan ini, baru dia keliling tas, baru saya sampaikan kenapa tadi tidak datang ketika dipanggil. Banyak alasan dan dia beralih tidak menyampaikan seperti itu. Nah, maka saya bawa ke BK untuk menyampaikan dengan jujur. Nanti diperhadapkan dengan saksi, ini begini modelnya ini Pak. Jadi saya konsultasi sama guru BK untuk membimbing siswa kita ini. Seperti itu. Terima kasih Pak. Jadi kalau saya mendengarkan tadi pemaparan dari rekan atau Bapak Jumardi, nah ketika mendapatkan masalah seperti ini, ternyata Bapak melimpahkan permasalahan ini ke BK. Nah ketika andaikan Bapak yang untuk menyelesaikan masalah ini, kira-kira Bapak melakukan hal seperti apa pada murid kita ini atau siswa kita ini? Apakah Bapak memberikan hukuman
Jadi ataukah Jadi tadi Bu, tadi awalnya itu saya sampaikan dulu, saya tanya kenapa tidak datang ketika dipanggil. Dia beralasan dengan dalih berbeda dengan apa yang tadi siswa sampaikan. Berarti siswa ini tidak bisa berkata jujur. Bisa saja sebagai pendidik emosinya tak kontrol, lebih saya bawa ke BK. Karena tadi pernyataan yang awal itu adalah sikap ini tak sopan sebagai siswa terhadap apa yang tadi disampaikan oleh temannya. Seperti itu. Jadi saya gali dulu informasinya, apa alasannya dia sampaikan begitu. Namun karena dia tidak jujur, ini perlu perlakuan menurut saya, ini perlu perlakuan khusus bekerja sama dengan BK. Seperti itu. Oke, jadi kalau saya mengamati dari jawaban Bapak tadi, artinya Bapak sebagai pemantau. Jadi posisi kontrol Bapak adalah pemantau. Dengan memberikan tadi kenapa menggali informasi dari siswa kita atau murid kita, kemudian memberikan bahwa kenapa tidak langsung datang, kemudian untuk memberikan tindakannya dialihkan kepada kita. Nah, terima kasih Pak atas tanggapannya. Saya mungkin mau mendengar dari teman, mungkin dari Bapak Kepala Sekolah mungkin juga bisa memberikan masukan ketika ada mungkin dari kami ini rekan guru, mungkin ada Bapak pernah perintahkan, lantas ada yang melakukan hal tersebut, ada juga yang mungkin tidak usah bisa lakukan nih, malas Kak, banyak sekali nih ini saya pekerjaanku. Mungkin ada rekan-rekan yang berbahasa seperti itu, ataukah cuek saja dengan aturan yang atau tugas yang Bapak berikan, kira-kira tindakan apa atau posisi kontrol apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin saya minta bagaimana supaya kita sharing bahwa sebenarnya kita ini ketika mendapatkan suatu masalah seperti itu, kita berada di posisi kontrol apa. Mungkin Pak, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya berdiri karena sudah dari tadi dulu ada variasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum posisi kontrol, saya ingin sedikit menyinggung yang pertama tadi, budaya positif. Ya, ini budaya positif memang istilahnya di sekolah dan di dalam kelas. Ya, itu salah satu program untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Selain program yang lain seperti prakurikuler, P5, ekstrakurikuler tambah dengan budaya positif. Nah, yang dibahas tadi budaya positif dan posisi kontrol. Ya, ini kalau saya katakan budaya positif, sebenarnya itu yang sangat diperlukan adalah tes diagnostik siswa, diagnostik awal. Ya, tes awal istilahnya, walaupun di dalam kelas maupun di luar kelas. Artinya kita ingin mengidentifikasi anak-anak kira-kira punya minat bakat di mana. Ya, kalau kita tahu itu, kita bisa plot pemetaan bahwa kalau dia di sini, ya kita pacu di sini minat bakatnya. Ya, jangan dipaksakan ke yang lain. Nah, ini merdeka belajar sebenarnya, belajar merdeka. Ya, dan ini kalau bisa dilakukan, bisa secara bertahap, karena tidak bisa secara simultan banyaknya siswa dalam kelas, akan di luar kelas juga. Ini akan mengurangi stres kita sebagai guru, karena kita tahu bahwa ini anak nggak bisa dipaksakan IPS karena bukan bakatnya situ, yang penting masuk, asal masuk. Ya, artinya mungkin di kelas diberikan pendampingan bahwa anak begini, istilahnya ikut saja, dia tidak terlalu perhatikan.
Yang lain seperti itu. Kemudian posisi kontrol, tadi ada 5 itu, saya juga pernah mengajar, ya semua pernah saya lakukan itu, memberikan sanksi sebagai pemantau, artinya hanya menyerahkan itu ke BK dan seterusnya, ya tidak mau pusing. Sebagai manajer, ya kalau kita sebagai manajer, apalagi teman guru, ya tentu pembelajaran andragogi ini yang jalan, tidak saling menyalahkan, ya tidak saling menyalahkan. Itu yang biasa saya sampaikan. Kalau ada program, sudah ada yang mendukung 1-2, kita jalan. Jangan tunggu semua orang dukung, karena tidak akan jalan itu, pasti ada yang tidak dukung. Ya, artinya masalah seperti ini kita coba analisis bahwa mungkin ada kebutuhan dasarnya juga yang ingin seperti disampaikan tadi. Artinya mungkin ada hal-hal tertentu sehingga dia tidak mau mendukung program. Ya, nah itu. Nanti sambil secara bertahap kita memberikan pemahaman. Ya, jadi pro kontra itu tidak jadi masalah. Ya, yang jelas niat kita ingin berbuat baik. Itu kata kunci sebenarnya di sini, budaya positif. Orang mau ikuti kita mau tidak, itu soal kedua. Ya, seperti anak-anak kita dekati, dan ada, saya pernah temukan siswa, kalau guru lain masuk dikeluarkan itu siswa. Ya, tapi bahkan dia cari di pelajaran saya, dia mau masuk di pelajaran saya, karena dia selalu keliling-keliling saya di kelas. Ini mungkin kinestetik, dan ada sedikit kelainan seperti tadi Edi yang disampaikan Pak Dimadi itu. Artinya memang tidak, pemikirannya itu tidak normal seperti biasanya. Nah, ini saya coba mendekati dan mencoba memberikan pengakuan bahwa saya senang kalau ikut berada dengan saya. Yang penting jangan ganggu temannya. Kalau ada mau dikumpul nanti tugas-tugas kita yang kumpul. Jadi tidak selalu menjadikan dia. Nah, saya akan kasih nilai bagus, yang penting masuk di pelajaran saya. Nah, itu kan cara-cara menarik itu. Jangan selalu mau, kalau salah tugas selalu tidak kerja tugas saya tidak kasih nilai. Jadi ada mungkin teknik tersendiri. Kalau mau masuk di pelajaran saya kasih nilai bagus. Nah, itu sudah merasa dia bahwa saya diperhatikan. Jadi saya kira posisi kontrol manajer bisa sebagai apa istilahnya teman, bisa sebagai apa istilahnya untuk bincang-bincang, dia tidak merasa dihakimi. Nah, ini saya kira seperti itu. Dan alhamdulillah saya coba terapkan juga di tempat dulu. Artinya saya posisi saya sebagai teman, bukan untuk sebagai kepala sekolah yang mau dilayani saja, tapi saya mencoba melayani juga. Ya, termasuk siswa, saya coba melayani bagaimana menghargai, memberikan tiap hari. Ya, ada guru yang mau ikut dengan saya, alhamdulillah tidak ada, sabarlah. Ya, itu kan beliau positif semua. Kebiasaan, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak atas masukannya tadi. Nah, dengan disampaikan tadi itu posisi kontrol apa yang dilakukan sudah bisa mengantar kita ke materi selanjutnya. Jadi saya bisa menarik kesimpulan tadi bahwa ketika kita sebagai pendidik atau sebagai guru dalam menghadapi murid-murid kita, janganlah kita hanya memberikan hukuman kepada murid-murid kita, tetapi bagaimana kita bisa menjadi sebagai seorang manajer yang tadi di situ bisa berperan sebagai teman, bisa berperan sebagai pemantau. Saya kira masukan yang diberikan Bapak Kepala Sekolah untuk saat ini sangat memberikan semangat atau memberikan pengalaman yang berharga
sebagai seorang guru, bagaimana tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Mungkin juga dari rekan-rekan yang lain. Saya kira posisi kontrol yang biasa kita lakukan, saya bercerita sedikit mungkin, saya sebagai seorang guru yang awalnya ketika menghadapi siswa di dalam kelas, ada yang bertingkah yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya memberikan hukuman. Seperti contohnya ketika dia terlambat masuk ke kelas, mungkin saya kasih berdiri di depan. Nah, ternyata hal yang saya lakukan ini ternyata bisa memberikan dampak negatif bagi anak-anak kita. Itu mungkin dia merasa malu ke teman-temannya karena dipermalukan dia berdiri di depan, walaupun sebenarnya itu konsekuensinya dia ketika terlambat masuk di dalam kelas. Nah, ketika juga saya mungkin lagi memberikan kata-kata yang bisa membuat dia harga dirinya merasa rendah, ternyata bisa membuat murid kita itu bisa menjadi depresi ataukah malu lagi, tidak bisa lagi duduk bersama dengan teman-temannya, dia merasa minder. Dan ketika saya lagi ketika menghadapi murid tersebut berperan sebagai teman yang biasanya supaya lebih akrab dengan murid-murid kita, iya tidak apa-apa, gampang itu, nanti ibu berikan kerjasama dan lain sebagainya. Dan ternyata tingkah yang saya lakukan itu masih belum yang sempurna, ternyata membuat dampak negatif bagi murid-murid yang saya hadapi itu hilang kemandiriannya. Jadi dia hanya bergantung kepada saya. Jadi ketika saya tidak menghadapinya, dia tidak bisa memunculkan kemandiriannya. Kemudian ketika saya menjadi pemantau, mungkin belum bisa memberikan rasa tanggung jawab kepada murid-murid karena hanya melihat saja frekuensi apa yang dilakukan. Saya hanya mencatat, saya hanya melihat data-datanya saja tanpa memberikan solusi apa kira-kira ketika dia melakukan hal tersebut. Dan ternyata masukan yang diberikan tadi Bapak Kepala Sekolah bahwa kita seharusnya sebagai manajer, jadi sebagai teman pula dan bisa juga sebagai pemantau. Dan ketika kita berada sebagai posisi manajer, ternyata di sini kita bisa memberikan solusi atas permasalahannya. Bukan kita yang memberikan solusi ya, tetapi bagaimana siswa kita atau murid kita itu bisa memunculkan atau menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita kembalikan lagi, jadi dengan mengamati tadi atau menyimak dari jawaban Bapak Kepala Sekolah atau masukan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa dengan posisi manajer kita bisa membuat murid-murid kita sebagai murid yang mengalami kemerdekaan atau mengalami kemandirian, berpusat kepada mereka karena murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, saya kira itu posisi kontrol. Dan setelah melihat kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol, akhirnya kita bisa membuat dunia kita berkualitas. Jadi dengan hal-hal seperti yang kita lakukan pada murid kita tadi itu, dengan melihat kebutuhan apa sih sebenarnya yang muncul pada mereka atau apa yang dibutuhkan mereka ketika berbuat kesalahan-kesalahan yang kita lihat di dalam kelas, akhirnya dengan posisi kontrol yang kita berikan yaitu sebagai manajer, sehingga akhirnya murid kita dunianya berkualitas. Nah, di sini dunia berkualitas tempat khusus dalam pikiran Anda. Kemudian ini juga orang atau tempat, benda, nilai-nilai dan kepercayaan penting bagi Anda akan masuk di sana. Kemudian kita lihat lagi, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna, hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan seperti
restitusi. Apa sih sebenarnya itu restitusi? Di sini disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Nah, mungkin di dalam pikiran kita kata disiplin ini adalah keteraturan. Jadi kita mengharapkan siswa yang patuh kepada tata aturan sekolah, patuh dengan tata aturan kelas. Jika melanggar maka akan mendapat hukuman. Nah, kemudian selanjutnya konsep disiplin positif yang dimaksud adalah membimbing murid menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal atau dalam dirinya sendiri untuk mewujudkan murid yang merdeka. Kita tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Konsep ini selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa disiplin diri diperlukan untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah, mungkin ini jika murid melakukan pelanggaran, apakah langkah kita? Nah, seperti tadi Bapak Jumardi memberikan nasihat, mungkin memantau juga. Kemudian siapa yang mengingatkan ketika murid itu melakukan kesalahan? Kemudian apakah mereka kita beri hukuman atau kita memaafkan saja? Nah, ternyata untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa lihat bahwa untuk menyelesaikan tindakan yang seperti ini atau kita menemukan masalah seperti ini, kita perlu melakukan yang namanya restitusi. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya itu restitusi. Salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri dapat dilakukan melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka hingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, langkah pertama, jadi ketika kita menemukan suatu masalah di dalam kelas untuk menindaki murid kita ini, langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menemukan siswa kita yang tadinya seperti tadi terlambat ataukah merampas barang temannya, ataukah mengganggu temannya, ataukah memukul temannya, kita tidak langsung membuat situasi siswa kita itu langsung down ya, atau mentalnya atau harga dirinya merasa rendah sekali, atau kita membuat dia merasa bersalah sekali atau merasa rendah diri dari teman-teman yang lainnya. Tetapi apa yang dilakukan, kita bisa menyampaikan kepada murid kita bahwa kesalahan itu biasa saja terjadi. Bapak, ibu pun juga pernah melakukan kesalahan. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Jadi hanya kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kata-kata yang diberikan seperti ini kepada murid kita, otomatis perasaan diri siswa kita atau murid kita itu masih sejajar dengan teman-temannya. Jadi tidak memunculkan rasa rendah diri. Karena kenapa? Bisa juga kita katakan bahwa seorang dalam keadaan emosional itu biasanya tidak bisa berpikir jernih, selalu melakukan hal yang tidak stabil. Jadi dengan hal yang seperti itu memberikan penguatan kepada mereka, kita bisa menstabilkan identitas anak tersebut. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu masalah, kita harus buat seperti ini pada murid-murid kita, yaitu berikan dulu penguatan pada mereka, jangan langsung merasa rendah diri. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biarkan dia bercerita, karena kita tadi posisi kontrolnya bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, apalagi sebagai manajer. Ini biarkan dengan leluasa murid kita menyampaikan keluh kesahnya kenapa dia melakukan hal tersebut. Karena dengan menemukan
jawaban-jawaban, kemudian kita memberikan penguatan juga bahwa saya pun kalau mendapatkan atau menghadapi situasi seperti itu, saya pun melakukan hal tersebut. Jadi kamu sudah membela diri kamu, andaikan dia bertengkar umpamanya, karena temannya duluan memukulnya sehingga dia membalas sehingga terjadi pertengkaran, ya kita katakan bahwa kalaupun saya diadakan seperti itu pasti juga melakukan tindakan hal tersebut. Tapi untungnya kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Mungkin umpamanya mengeroyok temannya atau apakah menggunakan benda tajam dan lain sebagainya. Jadi validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah hal tersebut kita lakukan, dengan hal tersebut otomatis siswa merasa bahwa dia tidak terlalu dihakimi, dia tidak merasa tertekan karena dia bisa leluasa menyampaikan apa yang dia berbuat salah tersebut. Kemudian seperti yang disampaikan tadi rekan saya, untuk mendapatkan budaya positif atau disiplin positif pada murid kita ini perlu paling pertama memberikan keyakinan kepada mereka, tadi keyakinan kelas. Jadi setelah ada keyakinan kelas yang kita buat atau keyakinan sekolah yang mungkin bahasa-bahasa yang mudah dipahami atau mudah diingat oleh murid-murid kita, sehingga ketika dia melakukan kesalahan dia sendiri mengungkapkan bahwa keyakinan inilah yang belum saya lakukan. Dan setelah dia mengungkapkan hal tersebut, dia mengetahui kesalahan yang dia perbuat, kemudian kita memberikan lagi arahan bahwa kira-kira ketika kamu melakukan kesalahan tersebut, kira-kira solusi apa yang bisa anak-anakku lakukan. Sehingga dengan dia menemukan sendiri cara yang harus dia lakukan untuk memperbaiki sikapnya, saya kira insya Allah anak-anak kita ini atau murid kita ini bisa secara perlahan-lahan akan mengalami perubahan. Karena kalau kita biasanya, saya secara pribadi ketika mendapatkan permasalahan di dalam kelas, siswa melakukan pelanggaran ataukah sesuai yang tidak saya inginkan dia lakukan, biasanya kita langsung mau melihat perubahan. Dan perlu rekan-rekan atau teman-teman, bapak ibu pahami bahwa melakukan perubahan itu tidak segampang kita membalik tangan kita. Jadi perlahan-lahan pasti ada perubahan. Jadi perlu kita melakukan tuntunan terus pada murid-murid kita. Karena saya mengingat filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa kita ini sebagai amon. Jadi jangan kita berharap, jangan kita mau mengubah sesuatu yang tadinya berbeda. Seperti contohnya sebagai petani, ketika kita menanam jagung, jangan pernah mengharap tanaman itu akan berubah menjadi padi. Kita hanya perbaiki saja pemeliharaannya, tumbuhnya daripada tanaman tersebut. Jadi sama dengan halnya murid kita, karakter yang sudah memang mendasar dalam dirinya itu tidak bisa diubah, tapi bagaimana kita memperbaiki lakunya tersebut. Nah, saya kira itu saya bisa sempat sampaikan untuk kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman pada kesempatan ini. Dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi pertama dan materi kedua yang kami paparkan mengenai budaya positif yang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Kami dari pihak pemateri mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang berkenan menghadiri acara kami. Terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.